Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Imam Jayadi dan Mas Huda Hamzah, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, pada hari Selasa 23 Agustus 2022. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan sidang skripsi atas nama Huda Hamzah. Oke, Pak Imam, bagaimana kita langsung saja Pak Huda untuk share screen? Ya. Oke, silahkan Pak Huda. Oke, makasih Bu. Pak, izin share screen dulu Bu. Pak. Sebelum saya mulai, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Huda Hamzah Mahmud dari Prodi Administrasi Bisnis, mau memaparkan pengaruh modal dan e-commerce terhadap produksi dan pendapatan UMKM yang di Jepara. Latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Setelah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia sejak tahun 2020 lalu, salah satu kendala yang dihadapi UMKM adalah dari sektor modal. Ketersediaan modal dapat berpengaruh terhadap jumlah produksi mebel. Jika jumlah produksi menurun, akan berdampak juga terhadap pendapatan. Teknologi e-commerce sangat memudahkan proses transaksi jual-beli untuk berbagai kebutuhan barang atau jasa. Melalui e-commerce, masyarakat bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari secara online tanpa harus bepergian ataupun melakukan kontak fisik. Transaksi juga bisa dilakukan secara praktis dengan sistem non-tunai, dan pembeli juga dapat memperoleh aneka promosi seperti gratis ongkir, ataupun potongan harga dan diskon lainnya. Rumusan masalah. Adapun untuk rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi UMKM mebel di Jepara? Yang kedua, apakah modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM mebel di Jepara? Yang ketiga, apakah e-commerce berpengaruh positif terhadap positif dan signifikan terhadap produksi di UMKM mebel di Jepara? Yang poin keempat, apakah e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan produksi dan pendapatan UMKM mebel di Jepara? Landasan teori. Yang pertama yaitu modal. Modal adalah sumber pembelanjaan yang berasal dari pemiliknya. Yang kedua, e-commerce merupakan arena terjadinya transaksi dan pertukaran sebuah informasi antar penjual dan pembeli di dunia maya. Produksi merupakan kegiatan yang merubah input menjadi output. Pendapatan, jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa. Kerangka berpikir yaitu modal mempengaruhi produksi, modal mempengaruhi pendapatan. E-commerce mempengaruhi produksi, e-commerce mempengaruhi pendapatan. Metodologi penelitian. Populasi. Seluruh pelaku UMKM yang terdapat di Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Jepara yang berjumlah 63 responden. Sampel menggunakan rumus Slovin yang itu sudah menjadi 54. Untuk metode pengumpulan data yaitu kita menggunakan library research atau penilaian pustaka. Yang kedua, file research atau bidang penilaian.
Metode analisa, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, dan uji parsial uji T. Hasil validitas. Di tabel ini dijelaskan bahwa hasil validitas menunjukkan bahwa terdiri dari 3 item, yaitu variabel X dengan R hitung 0,628, item 2 0,608, item 3 0,541 dengan R tabel 0,268 dinyatakan valid. Yang variabel X2 e-commerce item pertama yaitu 0,699, item kedua 0,584, item 3 0,571, item 4 0,788 dengan R tabel 0,268. Produksi atau Y1 item pertama yaitu 0,720, item kedua 0,754, item 3 0,777, item 4 0,727 dengan R tabel 0,268. Pendapatan atau Y2. Item pertama yaitu 0,731, item kedua yaitu 0,769 dengan R tabel 0,268. Hasil reliabilitas. Hasil reliabilitas dengan konsumsi apa? Modal X1 0,670 dinyatakan reliable. E-commerce X2 0,668 dinyatakan reliable. Variabel Y1 produksi 0,727 dinyatakan reliable. Pendapatan Y2 0,624 dinyatakan reliable. Hasil parsial uji T X1 X2 terhadap Y1. Di sini menjelaskan bahwa nilai signifikan pada X1 yaitu 0,363, sedangkan nilai T yaitu negatif 0,918. Adapun untuk total X2 yaitu 0,00 untuk signifikan, untuk T tabelnya yaitu 5,25286. Uji T terhadap X1, X2 terhadap Y2. Total X1 signifikan 0,760, T tabelnya 0,307 dengan signifikan total X2 yaitu 0,00, T tabelnya yaitu 3,963. Kesimpulan. Model berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produksi UMKM mebel di Jepara. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan variabel X1 modal sebesar 0,363 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. Modal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan UMKM mebel di Jepara. Hasil tersebut dapat dilihat dari signifikan variabel X1 modal sebesar 0,307 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. E-commerce berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produksi UMKM mebel di Jepara. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan variabel e-commerce
0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. E-commerce berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan UMKM mebel di Jepara. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan variabel e-commerce 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. Saran. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa e-commerce berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan pendapatan UMKM mebel di Jepara. Oleh sebab itu, disarankan kepada UMKM mebel di Jepara untuk menggunakan e-commerce dalam strategi pemasaran. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar menggunakan variabel lain untuk mengetahui apa saja yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan pendapatan UMKM mebel di Jepara selain dari variabel e-commerce. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kritik dan saran dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Huda atas presentasinya. Oke, untuk selanjutnya Pak Imam Jayadi, bagaimana Pak? Apakah ada saran atau masukan? Terima kasih Pak. Baik. Selamat siang Yuda. Ya, Mbak. Selamat ya sudah menempuh sampai proses ini ya, detik-detik injury time Anda mau selesai S1 administrasi bisnis ya. Iya. Baik, dari skripsi yang Anda tulis ya, saya lihat cukup bagus. Ini Anda menulis sendiri? Iya, Pak. Oke. Dipandu dengan Bu Indira selaku pembimbing saya. Baik. Dari judul yang dapat kita baca ya, coba Anda uraikan secara gamblang saja, apa saja itu variabelnya. Untuk variabel X-nya sendiri ada dua, yaitu Pak. Pertama, modal dan e-commerce. Dan variabel Y-nya sendiri ada dua juga, yaitu produksi untuk Y1, pendapatan untuk Y2. Baik. Di rumusan masalah ada 4 ya? Iya, Pak. Ada 4. Jadi hanya melakukan uji parsial ya? Iya, Pak. Baik. Di situ Anda juga menggunakan, ada tadi disebutkan beberapa alat uji ya, ada uji reliable, validitas ya, uji T. Bisa Anda uraikan satu persatu fungsinya apa itu? Untuk uji reliabilitas ya, Pak. Ya. Bisa Anda bacakan atau betul melihat lagi slide-nya? Fungsinya aja langsung, masih ingat ya, nggak? untuk uji validitas untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan yang sama. Dan untuk uji validitas itu sendiri untuk mengukur apa itu? Untuk menggunakan data primer, maka menggunakan uji validitas, data dikumpulkan dengan statistik penyebaran kuesioner. Untuk validitas, untuk uji T-nya sendiri itu digunakan untuk mengetahui apakah variabel secara parsial berpengaruh terhadap dependent. Baik. Pada apa namanya, ada berapa responden tadi? 54 ya, nggak salah ya? Iya, Pak. 5 responden. Itu Anda dapat dari mana? Bisa ketemu angka 54? Kan dari populasi, Pak. Populasi ya. Kan ada 63 menggunakan rumus Chauvin, yaitu dibagi kan, Pak. Oke. Jadinya ketemunya 54. Ya, baik. Sebaran kuesionernya ke siapa ini yang responden 54 ini? Oh, untuk penyebaran kuesioner sendiri saya menyebar untuk ke semua pelaku UMKM mebel di Jepara yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Semua pelaku UMKM ya? Ya, yang khususnya mebel, Pak. Khususnya mebel yang ada di Jepara ada sebanyak berapa tadi? 60 ya? Diambilnya jadi 54 ya? Iya. Hanya pelaku ya? Iya.
Menurut Huda itu udah mewakili variabelnya semua itu. Yang X2, Y2. Memang Menurut pelakunya. saya untuk pelaku ya Pak, sudah Ya. mewakili sekali karena pelaku kan dia yang mempraktekkan sendiri berusaha apakah model ini berpengaruh atau tidak gitu. Terus Y1 mempengaruhi Y1, Y2 gitu. Oke ya, jadi udah yakin ya. Iya, Pak. Nah, terus ini bagaimana cara Yuda menentukan indikator variabel pertanyaannya? Untuk indikator sendiri saya ini Pak melihat dari penelitian terdahulu apa ini yang cocok nih buat itu kesamaannya dengan skripsi saya. Nah, kalau memang ada yang kesamaannya berarti saya lebih unggul di tahun penelitian ini, Pak. Gitu. Kalau untuk modal sendiri, Ya. itu sebenarnya ya udah ya bisa diperkaya dengan ya itu tadi fungsinya landasan teori itu ya. Landasan teori itu ya digunakan untuk memperkuat kuesionernya. Jadi bukan dari jurnal aja ya, dari landasan teorinya bisa diambil. Nah, dari modal sendiri itu berapa pertanyaan? Untuk modal ada 3 pertanyaan, Pak. Yang commerce? Yang e-commerce ada 4. Untuk yang Y1 produksi ada 4 juga. Y2 pendapatan ada 2. Baik. Berarti kesimpulan ada berapa? Kesimpulan ada 4, Pak. Saran tadi 2. Ya, sarannya ada 2. Kesimpulan ada 4 ya, sesuai dengan rumusan masalah ya. Iya, Pak. Nah, di sini ada masukan sedikit Yuda pada bab 4 ya. Bab 4 itu ya. Kalau kita lihat di daftar isi, nah itu subbabnya adalah pembahasan dari rumusan masalah 1 2 3 4 Yuda. Ya, jadi bukan ditulis lagi yang ini apa namanya uji-uji itu. Uji-uji itu kan udah Anda cantumkan pada metode analisis. Ya. Jadi Anda membahas ya namanya juga analisis dan pembahasan kan ya bab 4 ya. Berarti subbabnya ya, subbabnya di sini mulai dari 42 karena ada 4 berarti sampai 45 ya berarti 42 ini adalah analisis dan pembahasan rumusan masalah 1. Itu judul subbabnya yang lebih tepat ya. Ya, Di daftar isi. Itu juga 43 berarti analisis dan pembahasan rumusan 2, 3, 4. Ya. Ya, Pak. Nah, baik. Ini terakhir nih, saya benar-benar bisa yakin dari Yehuda memang Anda bisa mempertanggungjawabkan skripsi ini. Ya. Coba Anda uraikan secara jelas step-step yang Anda tempuh sampai muncul kesimpulan itu. Oh, yang pertama kita tentu Pak, menyebarkan kuesioner dahulu untuk mendapatkan data yang kita dapat kita olah melalui Excel dulu dan kita lempar lagi ke SPS versi 20. Dan dari situ kita mengolah datanya 20 apa 22? 20, Pak. Tapi di kesimpulan saya baca kamu pakai SPSS 22. Oh, saya salah ketik berarti, Pak. Maaf, Pak. Nih, saya baca di kesimpulan pakainya SPSS 22. Ya, nanti dibetulkan ya. Jangan sampai ada perbedaan ya karena itu memang menu-menu dialognya agak beda sedikit itu. Ya. Terus maka kita dapat mengolahnya menggunakan SPS, maka muncul di situ angka yang kita bahas. Apakah itu signifikan dan reliable, apakah itu pantas untuk dikatakan valid atau tidak juga. Begitu. Jadi Yuda hanya mengukur
ya, pengaruh dan signifikasinya ya, besaran pengaruh dan Iya. signifikasinya aja ya. Iya, Pak, benar sekali. Semuanya hanya parsial ya, nggak ada simultan ya. Nggak ada, Pak. Simultan nggak ada ya. Baik. Ini untuk standarisasi sistematika di penulisan kita ya. Ini nanti dirapikan yang untuk abstraknya udah ya. Itu jangan lupa NIM-nya dimasukkan ya. Abstrak itu ada NIM. Nah, terus Bu Indria itu ada nomor induk dosen nasionalnya karena nanti akan dibuat e-jurnalnya ya pada abstrak. Halo Yuda? Halo, Pak. Ya dengar ya? Iya, Pak, dengar, Pak. Pada Mencatat, Pak, ini, Pak. Oh, catat. Jadi jangan lupa, jangan nama aja, NIM-nya dimasukkan ya. NIM, terus dosen pembimbingnya Bu Indria masukkan EIDN-nya. Nomor induk dosen nasional itu kan identitasnya ya. Iya, Pak. Pengetikannya 1 spasi ya. Ini Ya, Pak. sebaiknya karena kita menggunakan 5 bab, ada 5 alinea yang mewakili per babnya itu ya, abstrak per babnya ya. Terus kata kunci di bawahnya ada literatur pendukung ya. Yuda menjadikan ini satu skripsi yang utuh jadi satu skripsi yang sudah benar. Nah, literatur pendukungnya pakai berapa buku ya. Iya, Pak. Jurnal berapa ya. Browsing yang digunakan berapa ya, yang terbaru. Ini dalam bentuk 1 spasi ya, abstrak. Begitu juga untuk di pustakanya ya. Itu juga 1 spasi di indeks sortir. Ngerti maksudnya indeks sortir apa? Udah? Penulisan daftar pustaka di indeks dan disortir. Ngerti maksudnya di indeks disortir? Dipilah ya, Pak. Di indeks itu berarti kalau dia ada 2 kata, nama keduanya jadi di depan. Nah, sortir itu A sampai Z-nya ascending. Oh iya, Pak. Ya. Iya. Itu koreksinya abjad ya, Pak. Betul, itu yang sortir ya. Indeks Iya. tadi diurutkan dulu nama keduanya jadi nama pertama. Ya. Iya, Pak. Ini saya lihat perlu dipoles di situ, dirapikan untuk penulisan itu. Daftar riwayat hidupnya nanti tambahkan ya sebagai lampiran. Oke, saya rasa cukup bagus ya. Terima kasih. Udah Bu Indria, selamat, anak bimbingannya telah tuntas, bisa mempertanggungjawabkan di kita berdua bahwa memang udah membuat sendiri ya. Tinggal matematikanya dipoles biar sama dengan standar kita. Terima kasih Bu Indria. Ya. Terima kasih Pak Jayadi atas saran dan masukannya. Nanti insya Allah akan kami segera perbaiki Pak, gitu ya. Dan saya juga terima kasih atas Pak Yuda ini atas presentasinya Pak. Memang Mas Yuda ini membuat sendiri Pak. Jadi waktu saya minta revisi, langsung besoknya ada revisi, kirim saya lagi gitu Pak. Memang kita tidak offline sih Pak, tidak offline tapi online gitu ya, karena saya kan juga kerja di rumah sakit, jadi takut ada apa-apa, jadi kita memang koordinasinya lewat WA, email begitu Pak, tapi alhamdulillah bisa selesai dengan baik deskripsinya. Terima kasih Mas Yuda. Kelihatan hasilnya kok memang meyakinkan. Selamat Yuda ya. Terima kasih ya Pak Imam atas masukannya, dan juga Mas Yuda selamat ya karena udah selesai sidang skripsinya, sudah dilaksanakan dengan baik. Insya Allah nanti hasilnya memuaskan, dan selamat menunggu waktu wisuda nanti ya Pak. Nanti diumumkan, jadi koordinasi juga sama prodinya ya, sama LP2M untuk penulisan jurnal ya. Itu kan nanti di press jadi jurnal ya. Dengan LP2M dikoordinasikan untuk yudisiumnya, nanti bisa ke Kaprodi untuk itunya koordinasinya. Oke, terima kasih ya Pak Imam. Jadi sama-sama Bu. Begitu saja ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.